Di antaranya, ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, kapan datang hari kiamat?" Ternyata Kanjeng Nabi menjawab, "Sing takon karo sing ditakoni pada ra ngertine." Tapi walaupun sing takon karo sing ditakoni alias makhluk langka sing ngerti tekane dina kiamat cuman Gusti Allah, tapi Allah kasih tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya datangnya hari kiamat, ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Apa artinya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anak sing sugih wong tua dadi budake. Pertanyaannya, apa sekarang sudah terjadi? Contoh kecil maaf, akeh putu, akeh cucu dititip-titip nama ranggone mbae. Ana nang kene cucu pada titip naringgone mbah Nini mbah Kaki. Akeh. Akeh. Maaf. Nggak ada larangan, bahkan nggak ada dalil yang melarang supaya anak itu dititipkan ke nggone mbae. Nggak boleh, itu nggak ada, Bu. Itu masalah dari individu masing-masing. Cuma maaf, yang namanya kesepuan, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khulqi, barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Yang namanya nitip itu kan paling 1 atau 2 minggu namanya nitip. Tapi kalau nitip cucu kawit bayi abang nanti bayune brengosan, itu bukan nitip tapi numpang urip. Namanya orang udah sepuh, Bu, tinggal cari bekel, golet sangupan maring endi? Pan maring alam barzah. Wayah wis tua, wayahe temungkul. Wayahe tua, wayang golet sangu. Ning ketitipan putu nembe takbiratul ihram salat duhur. Allahu akbar, ge putuku dening durung balik dolan ya. Waduh, ge nganti jam 12:30 durung balik. Jangan-jangan kecemplung empang kayak bocah. Ibadahnya dadi kurang khusyuk. Lagi ngedidik kita, ngerawat kita, ngegedein kita juga udah luar biasa rekasa. Lah kok ternyata dari ketitipan putu. Ya maaf nun sewu. Arane wong wis tua, wong wis sepuh, wis kudune wayahe golet sangu. Ning kudune golet sangu. Anje. Oh nggih, mangga Pak Ustad. Koriknya nggih. Oh nggih, koriknya sumonggo. Karena memang harus ada jadwal lagi, Ustadz. Sumangga, terima kasih kehadirannya. Oh ya, alhamdulillah Kang Santri yang baca kori, yang kori tadi santri. Alhamdulillah, bener, dari adabnya ini saya lihat teman saya ini santri luar biasa. Walaupun beliau di sini diundang, tetap salimnya aja pakai tawaduk luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ketularan berkahnya seorang kori, jadi anak-anak yang ahlul Quran, anak yang qurrat a'yun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Maka hari ini sampai mana lupa saya. Cucu, oh ya benar, makasih Pak Polisi, udah diingetin. Berarti ini Pak Polisi ngajinya fokus banget nih. Ini gara-gara lenceng lurus ini. Makasih loh Pak Polisi sudah mengingatkan. Nanti gampang Pak Polisi, amplopnya saya bagi 2. Iya Pak Polisi, amplopnya saya isinya. Satu hal yang kita harus pahami, pertama, kalau ada polisi diundang pengajian, kemudian beliau mengizinkan bahkan ikut berangkat ke pengajian, beliau adalah ciri-ciri polisi yang loyal. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi kita. Loyal namanya. Kenapa?
Memang zaman sekarang polisi itu kudu seneng ngaji Pak polisi. Nggak cuman sekarang, harusnya dari sejak dulu. Iya, jangan sampai abdi negara sampai arogan, sombong dan angkuh. Semakin sering polisi ikut ngaji, insya Allah punya mental yang sehat. Kenapa abdi negara mentalnya harus sehat? Loh, abdi negara itu tiap hari pegangnya senjata. Contoh, tanya saya, Pak polisi bawa pistol nggak nih? Oh, ada di belakang. Pistol mana itu di belakang posisinya? Bikin traveling nih pikiran. Polisi TNI tiap hari berkecimpungnya megang senjata. Maaf ya, nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Apa itu pistol? Apa itu granat? Apa itu bedil? Bahkan nuklir pun nggak berbahaya. Karena justru yang amat sangat berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Maka polisi kudu seneng ngaji. Apalagi Pak polisi jangan cuman berangkat ke pengajian, sektor ya, tiap hari buat istighosaan, buat manakiban, setan-setan pada minggat. Dari senyumnya saya yakin beliau ada polisi yang selalu mengamalkan Tribrata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengen tahu lanjutannya Pak polisi? Undang saya di markas Anda. Jebele lagi promosi. Dadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili hati-hati malaikat cebendetik mentelengi. Orang ibune berangkat ke pasar naik motor pakai sendal jepit bet ditilang. Pak polisi bilang bukan saya. Saya cuma menjalankan tugas. Beliau abdi negara hanya menjalankan tugas, nggak ada wewenang untuk buat undang-undang. Betul Pak polisi? Anda jangan sampai memandang sebelah mata abdi negara. Hari ini beliau sama kayak kita, kepingin ngaji hidup normal, cuma beliau berseragam. Maka kalau seorang abdi negara harus didasari iman takwa yang kuat, ilmul ulama, siasatul mulki, dan harus tahu hikmatul hukama. Termasuk Pak Kuwu. Kuwu kita masih muda Pak. Berarti yang muda ini sedang yang betul-betul nggak cuman dikasih tahta, tapi harus tabarukan sama kiai. Jangan sampai gara-gara muda sekarepe dewek. Yang muda, Pak Kuwu udah berapa periode Pak Kuwu? Oh baru satu. Udah berapa tahun Pak Kuwu? Oh 5 tahun jalan. Besok mau nyalon lagi? Oh iya manggutnya kan. Udah ketara soalnya. Gak apa-apa Pak Kuwu masih muda ini. Yang terpenting jadi kepala desa kudu siap mental. Yang namanya di Indramayu saya dengar kabar, maaf ya, nyalon kepala desa itu gengsi. Apa itu gengsi? Modalnya banyak padahal gajinya gak seberapa. Gengsi Bu. Yang terpenting lagi masyarakatnya kudu lebih guyup rukun dan harus cerdas. Beda pilihan itu hal wajar. Yang terpenting tetap guyup rukun. Jangan ampe ke tetangga saya hanya gara-gara pilihan kuwu. Bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Tapi ada sebagian tetangga saya yang baik. Bukti nyata kemarin pas pilihan presiden, lakinya milih Prabowo, istrinya milih Jokowi. Tapi alhamdulillah kemarin istrinya meteng maning. Jadi Kuwu, jadi pemimpin, pertama ilmu ulama. Tahu ilmunya kiai, fikih, tasawuf, hadis, tafsir.
Kalau nggak bisa, minimal bisa baca Quran. Maka jadi kuwu nggak usah macem-macem. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, plus aja nyolongan. Wis kayu gue bayi wu. Wu pak kuwu maksudnya. Yang istighosa manakib biar kiai-kiai saja. Yang puasa Daud ben para kiai mawon. Jadi ku cukup sholat puasa Ramadan, sholat Jumat plus aja nyolong wu, wis kayak gedek wu. Saya ngomong begini Pak, politik itu kalau nggak didasari agama, aduh parah Bu. Saya kemarin kaget Kiai, saya pulang ke Cilacap sekitar hampir 6 sampai 1 tahun kemarin, bahkan ini masih rame. Saya itu nggak ngedaftar, tapi tiba-tiba saya masuk survei calon Bupati Cilacap Jawa Tengah. Kaget saya. Masuk survei kok ada yang milih 0,5%, berarti ada yang nyoblos. Padahal nggak nyalon saya, dapat suara 0,5%. Saya heran itu. Banyak yang nawarin supaya nyalon DPR RI, nyalon wakil gubernur dan lain sebagainya. Saya ngucap dan saya ingat kiai saya bilang, bahkan orang tua saya manti-manti, mumpuni kamu diundang sampai di Sukrawetan, bahkan kamu ngaji sampai di Indramayu, panjenengan hadir di sini karena jenengan pirsonya, taunya, mumpuni ini santri. Maka datang panjenengan hari ini dengan cinta yang tulus. Tapi maaf, kalau sudah ada embel-embel partai politik di belakang saya, mungkin Anda tidak secinta malam hari ini. Mungkin. Begitu. Sehingga saya nggak macem-macem dan bahkan nggak mau main-main. Yang masalah ranah tahu politik, biar Pak Kuwu baik. Saya tukang gojolok baik lah. Hari ini datang saya sebagai seorang santri, bukan seorang ustadzah, bukan seorang bunyai, saya santri. Karena ternyata namanya seorang pemimpin kudu ngerti ilmu ulama, minimal ngerti syariat. Yang kedua, siasatul mulki, tahu dengan perkembangan politik, tahu punya visi misi, nyalon jadi pemimpin tujuannya apa. Kalau sampai kita hanya tahu ilmu fikih tanpa nggak mau melek dengan keadaan, siap-siap jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya tahu ilmu politik tapi nggak tahu dasar agama, maka siap-siap akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa itu gerandong-gerandong di masa depan? Aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti. Nanti dana bantuan bencana alam dikorupsi, wih gerandong gue Bu. Lembaga penyalur dana bencana, sampai korupsi duit bencana Bu. Ini kan malah lebih hina ketimbang gerandong. Maka maaf, saya mau tanya nih, Bu. Assalamualaikum. Sodakoh itu baik apa enggak? Sodakoh itu saya apa saya? Sodakoh itu saya. Tapi kalau sodakohnya dari hasil korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyuyuh. Kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak? Maka kita kudu paham, haram itu dibagi dua, ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah haram dari zatnya, dari asalnya. Contoh maaf ya, daging babi, daging anjing, minuman keras, itu namanya haram dari asalnya. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi, haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim. Tapi kok beli daging sapinya dari cara nyolong, maaf, itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Maka namanya rejeki kudu hati-hati. Jangankan buat sodakoh, masuk ke perut anak kita harus rejeki yang halal, rejeki yang toyib. Karena halal haramnya rejeki yang masuk ke dalam perut sangat mempengaruhi karakter, sifat, bahkan kepribadian bagi seorang anak.
Soalnya begini, di dalam kitab Ghunyah di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar diceritakan di dalam kitab Ghunyah ada seorang manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias wafat. Bareng mati, iku mayit di rumah persis kayak mayit zaman sekarang. Didusi, diulesi, di kain kafani, di tali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Sebentar, kasuraga, ibu tahu kasuraga nggak? Kasuraga itu keranda mayit. Gimana? Katil. Pak Lurah, Paku. Katil apa katil? Oh katil. Til. Gimana sih benernya til apa til? Katil. Oh katil. Kalau di tempat saya Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga artinya badan. Jadi kasur raga, tempat kanggo badan sing wis langka nyawane. Niku cara Cilacap. Kalau orang Sunda nyebutnya pasaran. Orang Kebumen Jawa Tengah yang sebelah barat Kebumen Kulon nyebutnya bandosan. Kebumen Wetan perbatasan Purworejo di sana daya nyebut andan-andan. Tapi ada di Jawa Timur nyebutnya benduso. Orang daerah Cirebon, Brebes, Indramayu, Pekalongan, Pemalang sampai Batang Jawa Tengah sama kayak jenengan nyebutnya katil. Ini saya pakai makhraj Bu, biar nggak salah nyebutnya katil. Subhanallah Pak Ustadz Heru, ini kipas anginnya cukup siji baen. Oh 2, oh malah mau telu, ya Allah. Mangko mikir mau nih wugu gitu bunyinya Pak Ustadz. Oh ya alhamdulillah Pak Ustadz. Kayaknya habis dari Qatar ini Pak Ustadz Heru. Ya baru balik ya Pak. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Pak Haji juga ya, Pak Haji Heru. Alhamdulillah Pak Ustadz Haji Heru yang kumisnya jelantir. Kayak tambang dadung sapi. Mau kemana Pak Ustadz? Oh mau muter ke situ, alhamdulillah ya Allah. Di sini aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar nggak bingung, kasihan banget Pak Ustadz. Dari tadi oh ya. Kita fokus ngaji. Pak Ustadz lagi sibuk mikirin ilir. Makasih ya Pak Ustadz sudah sangat perhatian kepada saya. Tahu aja saya keringetan deleweran. Pak Ustadz langsung nengok ke belakang. Ih, anu nyilihiku, nyilih ilir dingin. Ini ilirnya siapa? Minjem dulu sama tetangga. Ya Allah makasih Bu. Ini saya sudah disiapkan ilir sekipas anginnya. Seplus mesin-mesinnya alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya Pak Ustadz. Saya khawatir kalau di situ buah naganya jatuh Pak. Terima kasih. Jadi Pak Ustadz nggak mau nemenin Pakku. Pakku kasihan Pak. Di sebelah saya rasanya udah deg-degan katanya. Pantesan ini panggung rasanya pating gremet. Jebule Pakku lagi grogi. Ya nggak apa-apa Pakku. Pakku cincinnya sekeong-keong Pakku yuk. Jangan salah. Tuh cincinnya Pakku ada isinya. Salah satu doa yang tidak tertolak oleh Gusti Allah adalah doanya pemimpin yang adil. Tuh cincinnya Pakku. Karena beliau seorang pemimpin yang adil, anak isine. Nyatane ali-aline Pakku nek go ngendeg bis bisa mandeg. Kan ada isinya. Maaf ya Bu. Jadi kudu siap. Siap apa? Siap dikritik. Ada dalan bosok sing disalana kuune. Anak tambah telu ya Allah. Masuk angin saya Pak.
Makasih loh Pak Panitia, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, hebat banget. Pantesan dari tadi di belakang ribut bain. Jebul lagi ubrek goleti kipas angin. Nyili aring gone Sartina. Aring gone ni wajem. Siapa maning ge? Nini Surti. Ana Nini Surti ge mangkat. Terima kasih kipas anginnya sudah dipinjamkan untuk ngipasin mumpuni. Lanjut ya Pak Kuwu. Jadi Kuwu tanggung jawabnya gede. Anak Kuwu dalane bosok di salana kuwune. Anak bansos kurang tepat sasaran sing di salana kuwune. Anak Umar reot sing di salana kuwune. Nganti wingi anak randa babaran. Sing kon tanggung jawab kuwune. Maksudnya itu tanggung jawab di rumah sakit. Sing sabar ya Bu. Mudah-mudahan Pak Kuwu direwangi masyarakat di Desa Sukrawetan dijadikan pemimpin yang adil, Kuwu yang amanah, Kuwu yang dijauhkan dari sifat dolim, mampu memakmurkan Sukrawetan. Allahumma, Allahumma. Itu Pak Kuwu wis didongakna, ora sia-sia linggi nang sebelah kita. Lanjut maning, shollu ala Nabi Muhammad. Sampai apa lupa? Oh iya. Nanggone kitab Ghunyah ana nang zamane Sayyidina Abu Bakar manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias mati, dimasukkan ke dalam katil. Dimasukkan ke dalam katil, ternyata mau disolatkan, tiba-tiba datang tuh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang kepingin ikut nyolatin itu jenazah. Agak unik gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar pingin nyolati itu jenazah karena sang jenazah waktu hidup di dunia ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan dan senang tadarus Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram, ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk dumadakan anak ula teka. Anak ula ulang kene nyebutnya apa? Pada nek miki kan beda, Cilacap nyebutnya kasuraga, kene nyebutnya katil. Ulah tetap ulah nang kene. Ternyata Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram nyolatin itu jenazah, anak ulah teka. Ulane teka langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Sebentar. Ini saya jangan dikira saya cerita jorok Bu. Ini memang keterangan di dalam kitab Ghunyah emang begitu. Yang digigit itu manuknya. Bentar, kalau manuk terlalu kasar ya. Yang halus apa ya? Klakson motor. Kalau klakson motor yang suaranya banter kan bunyinya totot. Nah, klakson motor cilik monine. Nah. Ayo. Berarti antara ngucap manuk sama maaf ya, klakson motor yang bunyi cilik monine. Nah, berarti masih lebih sopan ngucap manuk, Bu. Ya enggak, Pak? Iya, jadi ini sementara ngucap anu klakson itu dirubah manuk aja ya. Sebentar, pokoknya saya jangan dia kira saya cerita jorok. Emang keterangan kitab di Ghunyahnya begitu. Jadi ketika ulane teka langsung nyokot manuknya si mayit. Bareng mayitnya manuknya dicokot ulah, Sayyidina Abu Bakar kaget. Sayyidina Abu Bakar langsung ambil pedangnya, dihunuskan buat mencelas itulah. Udah persiapan mau ngebunuh itu ulah. Ternyata ulane bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula awakmu bisa ngomong kayak manusia. Ya, sebab aku ulah duduk sembarang ulah. Aku ulah utusane Gusti Allah. Kamu ulah sekarang ngendi? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Yang ketawa yang muda mesti.
Yang paham ini kayaknya ini ulahnya ketularan virusnya Iqbal Cepmek. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, Sayyidina Abu Bakar, tolong, saya jangan dibunuh. Saya ini cuman utusannya Gusti Allah. Akhirnya pedang ini langsung dimasukkan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itulah. Laula, saya mohon maaf nih. Tadi saya mau ngebunuh sampean dengan spontan karena sampean ini aneh. Nah, datang-datang nyokot manuk. Itu yang buat saya bertanya-tanya. Kenapa yang digigit bukan wetenge? Kenapa yang digigit bukan lehernya? Kenapa yang digigit udu jempole? Kenapa mawi manuk sing dicokot? Ini ibu masih nggak percaya ini. Baru ada pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya. Baru mana ini? Akhirnya sang ular menjelaskan, iya Sayyidina Abu Bakar, saya ngegigit ini manuk karena manuk bukan sembarang manuk, iki manuk sing langka matane. Saya diutus ini oleh Gusti Allah. Emang betul. Subhanallah, ada bahaya nih Pak. Ada barongan. Gak apa-apa, biarin. Lagi ulan itu kah? Bocah pinter. Iku bocah nemu kostum ulan nang ngendi? Ora apa-apa sih kayak, tapi ulana sing mata anak matane ana ulana matane. Luar biasa nih anak-anak kita Bu, hari ini yang ikut pengajian memang dianjurkan oleh para kiai kalau ibunya ngaji anaknya diajak. Kenapa? Karena anak-anak yang berangkat pengajian nanti kalau pas doa penutup disuruh amin yang paling banter. Termasuk itu tuh ular yang baru lewat tuh. Itu bocah bodone durung pecah. Arane bocah bodone durung pecah berarti doanya betul masih suci. Masih dekat banget dengan Tuhan. Maka nanti adik-adik sekalian, nanti kalau pengajiannya udah selesai, pas lagi doa penutup aminnya yang kenceng. Ya deh ya? Ya deh ya? Gedengge? Ya, enggak apa ya sih bingung ya ngomong. Enggak, anak-anak kita yang hari ini berangkat ngaji, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah, anak yang qurrata a'yun, anak yang mampu menyelamatkan tiang sepuh dunia akhiratnya. Allahumma. Bokat lewat maning Bu. Ini namanya ngomong langsung praktek ini. Ulah deh langsung teka. Awas sing pada demano hati-hati. Kalau saya mah aman. Neng ini kitab Ghunia ini. Ternyata ulane teka sing ngomong mareng Sayyidina Abu Bakar. Iya memang. Ini mayit waktu hidupnya ahli ibadah. Sholatnya nggak ketinggalan. Ali sholat jamaah. Tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini manuknya mayit. Karena mayit ini waktu lagi hidupnya, maaf, nek pipis wawi ke ora bersih, ora cewok. Ini gara-gara ada barongan lewat tadi nih. Pak, ora bersih sama ora cewok itu beda. Kalau kurang bersih atau ora bersih berarti wis ngelakoni cewok tapi kurang teliti. Tapi nek ora cewok kue belas nggak ada niat ngelakoni cewok. Kang Sarmin. Jadi itu ulah ngegigit manuke si mayit sebab si mayit memang ahli ibadah waktu hidupnya. Tapi hanya gegara wawike ora bersih. Manuki dicokot ulah, apakah sesimpel itu? Ini penting ini. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta sama orang yang menjaga kesucian diri. Baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Maka maaf, secara toharoh
Kita nglakoni sholat kudu ngerti bab wudu. Kita nglakoni syariat kudu ngerti bab bersuci. Maka anak TPQ, anak madrasah itu supaya anak kita dari sejak kecil ngerti dasar wong ibadah secara syariat. Ngapunten Paku, biar nggak ngantuk Paku. Paku di sini di Sukrawetan ada madrasah apa enggak Paku? Aku takon kuwune Bu Kaji. Yang paling deket di sini di mana anu TPQ madrasahnya Buku? Wonten sebelah mriko. Nggih TPQ-nya juga ada Paku. Wonten sebelah pundi malih? Oh sebelah mriko malih. Terima kasih ya Bu. Biar kuhunya agak ikut berkontribusi ngerewangi saya. Makasih ya Bu. Nanti besok kalau udah jadi nyalon pas periode kedua jangan lupa ngundang saya lagi Paku. Persiapan nanti bisa dibicarakan sama Ustadz Haji Heru. Terima kasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya nglakoni syariat kudu ngerti bab toharoh. Maka maaf. Orang laki-laki justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ketika pipis ken karo ndodok. Ndodok cara sini nyebutnya apa? Sami nggih. Ndodok iku jongkok tongkrong. Justru wong lanang maaf iki piyai kakung dianjurkan Kanjeng Nabi pipis posisine kon karo ndodok. Pertama, secara ilmu kesehatan piyai kakung pipis karo ndodok dalam rangka mengeluarkan penyakit lewat metune banyu urin. Karena wong lanang maaf pipis karo ndodok niku posisi pipis sing paling bener karena ngetokna penyakit. Yang kedua, wong lanang pipis kon karo ndodok supaya ora sowar sawer. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Akeh wong lanang maaf dumehna lebih simpel, lebih praktis ketimbang wong wadon. Malah akeh wong lanang pipis karo ngadeg, malah dicempet nawit randu. Iku sopir-sopir barangan. Baik sopir mobil pribadi maupun apalagi truk bis. Akeh kejadian supir truk maaf ya WC umum anak, supir bis barangan, ya supir mobil pribadi juga. Namanya rest area banyak, WC umum gede-gede nih bayar 2.000 tapi kan bersih. Tapi nyatane akeh supir geblet pipis mung dicempetna ban roda truk. Berarti kan malah ora wawik babar blas. Berarti mung diobat tabitna tok. Tes rada mending diobat tabitna, malah kadang-kadang kalau diselentiki. Ibunya pada protes. Hah, berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir. Udah dari hari Jumat sampai hari Ahad ini hampir 3 hari saya belum pulang ke rumah. Dari Jumat pagi saya udah berangkat ke Cigugur Kaler Subang. Mana semalam? Mana? Nah kan saya bukan orang sini Pak. Saya keder kan memper ke sana. Cigugur Kaler, terus saya langsung ke Tangerang, Cikupa, dari Cikupa saya langsung pindah ke Pamanukan, dari Pamanukan langsung pindah lagi tadi saya pengajian di Selieg, dari Selieg Gadingan, dari Gadingan Selieg saya pindah ke sini, besok pagi saya harus langsung ke Cilacap, paginya di Cilacap, sorenya Pangandaran, malamnya Ciamis, terus begitu alhamdulillah. Harus menggebuk rata. Justru malah kiai-kiai kampung ilmunya itu lebih tinggi ketimbang saya. Contoh hari ini. Memang Pak Kiai kita siapa ya? Di sini Kiai Ketua DKM Haji Supardi, Guru Casmuri sama Mumpuni. Amplopnya lebih mahal Mumpuni memang.
Tapi kalau masalah kabulnya doa, jangan nyepelein kiai kampung. Kiai kampung itu punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, asyhadur ruh. Doanya nyambung sama Gusti Allah. Kenapa doanya nyambung sama Gusti Allah? Kiai kampung betul-betul kalau dakwah itu sama sekali nggak mikir bisa roh. Yang terpenting adalah masyarakat ngaji. Terkadang ketemu di pasar, ada ibu-ibu nanya, Kiai ini saya mau ketemu Kiai. Ini ketemu mau silaturahmi apa ketemu masalah bab ilmu? Ini Kiai, anak saya, anak perempuan udah lama banget gak haid datang bulan. Ini gimana ya Kiai? Umpama. Coba kalau seorang Kiai kampung modelnya kayak kampus. Ternyata untuk menemui Kiai hanya ngebahas masalah haid datang bulan. Harus ketemu sama Pak Kiai, bayar administrasi, dalam 1 minggu ketemu cuma sekali pas hari Jumat umpama. Kan kelamaan. Lah kalau Kiai kampung di pasar aja ketemu masalah bab ilmu, langsung dijawab. Ini namanya Kiai kampung, sekali doa justru asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Maka jangan menyepelekan Kiai kampung. Kita ngerti dongane wudu, kita ngerti dongane sholat, bahkan kita bisa baca Al-Quran adalah wasilah ilmu dari Kiai kita. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini yang telah memuliakan Kiai-Kiai kita. Mudah-mudahan Kiai-Kiai kita diberikan sehat panjang umur, yang manfaat yang barokah, diberikan dzurriyyah sholih sholihah. Merambah kepada kita para jamaah, Allahumma amin, Allahumma. Gara-gara apa ini jadi bahas masalah YouTuber? Terkadang juga ngapunten sangat, agak risih juga sih tiap hari disotingin. Yang namanya mumpuni kan poci teko. Ibu tahu teko enggak? Teko itu cere kecil. Kalau yang gede kan cere, yang kecil cara Cilacap teko. Namanya teko kan isi volumenya nggak seberapa Pak. Buat naruh air ke gelas 5 gelas bayi udah kentongan air. Kudu nimba lagi ngangsu lagi ke sumur yang isinya banyak. Kalau Kiai guru casmuri cere isinya banyak. Buat ngejok 12 gelas saja masih lebih air. Maka bunyinya teko sama bunyinya cere beda. Kalau teko ngisi banyu maring gelas mone icir-icir, tapi kalau teko cere ngisi banyu maring gelas mone ne ocor. Jadi mumpuni ciri-ciri guru casmuri ocor-ocor. Udah beda kelas, saya mah kelas santri. Kalau beliau kiai saya. Jadi ini kiai teko, isinya nggak seberapa. Jadi alhamdulillah hari ini saya mengucapkan terima kasih. Ternyata keluarga besar dari masyarakat Sukrawetan semuanya ikut berjuang untuk pengajian hari ini. Moga-moga manfaat barokah Allahumma. Anak manuk dicokot. Iya lagi bahas itu tadi. Gara-gara barongan lewat. Jadi lupa bahasnya kemana-mana. Ternyata itu mayit dikala hidupnya ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan, hanya gara-gara pipi sewawi ke ora bersih malah manuknya dicokot ula. Berarti secara filosofi, secara tasawuf, namanya kita harus menjaga kebersihan secara fikih. Dan secara tasawufnya anak mayit rikala uripe ahli ibadah tapi manuke dicokot ulah hanya gara-gara wawi ke ora bersih. Banyak orang ahli ibadah tapi rezekinya rezeki kotor. Sholat sih sholat 5 waktu gak ketinggalan tapi sudah direntenir. Ngerolas na duit, manak na duit. Sholat tapi dah direntenir nang Sukrawetan anak. Oke, lu ngapa ora bonge? Mangkat ora bonge? Oh, ora, alhamdulillah berarti kene langka wong sing kaya gue Pak. Jebule sing ngejawab tadi anu dudu wong kene Bu. Sholat sih sholat tapi dadi rentenir. Maaf ya, rentenir itu termasuk dalam golongan tomak minanas. Saya ulang. Tomak minanas. Wong-wong sing ngakal-ngakali bandane wong, minter-minteri bandane wong.
Buktinya tak arane rentenir, wegah nulung tapi kepingine untung. Tanggane nembung utang 10, nembunge 10 nampane sanga, nyarutange 15. Kuwi arane rentenir. Salat si salat tapi dadi rentenir, iku arane wawike ora bersih, manuke dicokot. Sholat sih sholat 5 waktu gak ketinggalan, tapi ternyata gone urip sedina-dina dadi petani curang, nampingi galengan maring sawah nyekel pacul dumelang kesing weru pacul yang nangi patoke dijejak sawahe dheweke ngamban ning gone tanggane sawahe nyiuti. Ana wong kene kaya iku akeh sabarane. Ora. Wong kene langka sing begitu. Wong kene jujur bersih kabeh, rezekine thayyib halal Allahumma. Salat si salat 5 waktu gak ketinggalan, maca Qur'ane lancar, tapi dadi petani curang. Wong anu peleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun iku pakel dadi pelem temenanan, arane pentil. Pentile pelem maksudnya ibu, arane pakel kuda dan setitik ambrol kabeh. Pete si pendul ditebas-tebasna. Lamun iku kembange pete dadi pete temenanan. Yang namanya menebasaken, nggak menebaskan ya Pak ya. Yang namanya nebasaken bentuk buah ingkang dereng ana rupane, iku namanya rezekinya subhat alias remang-remang. Soalnya kan durung mesti ku pakel dadi esi temancep temangsang nang uwit. Jangan-jangan dipangan kampret, dipangan kalong dan lain sebagainya. Maka ketika ada tukang tebas maksa panjenengan, udahlah Bu, saya ikhlas, berapa aja saya bayar. Iya Pak, saya tahu, saya juga lagi butuh duit. Tapi ngapunten, saya nggak mau ngasih rezeki anak saya rezeki remang-remang alias rezeki yang nggak jelas. Maka tunggu dulu sampai hingga waktunya tepat kok rada masak, saya ikhlaskan buat ditebas. Untuk sementara jangan dulu. Tuh petani jujur namanya. Jadi pedagang curang. Nimbang pelem sekilo kudune 10 ons, mung 9 ons. Kuwi arane wawike ora manuke dicokot. Dipilih nang masyarakat, digaji nang masyarakat. Jam 8 isuk kudune nang kantor melayani masyarakat. Jam 10 sinang omah karo udut medang kopi. Kok duduk kuwu kene kuwu kana. Iku arane wawike ora manuke dicokot. Untung mumpuni langka manuke Bu, aman. Jadi pedagang curang, wong anu pelem wis bosok dicampur karo sing isi apik. Malah sing bosok nang tengah, sing apik nang pinggir, supaya sing apik-apike payu sing bosoke melu payu. Iku arane ngapusi karo sing tuku. Wawike ora bersih, manuke dicokot. Ngomong-ngomong jam berapa Bu? Jam berapa? Jam sanga. Gimana ceritanya sih jam sanga? Oh, jam sanga waktu Indonesia Sukra. Jadi nang Sukra iku jamnya mundur. Oh, berarti Sukra pada pinter. Aku sing dipinteri. Tadi saya bilang sama panitia, sama ibu-ibu nih di belakang saya, plus sekaligus backing vokal. Terima kasih udah nemenin saya, ibu-ibu kaji, sing gelangi selengan-lengan. Kita itu harus merubah mindset Bu. Ketika kita tetangga seneng, tetangga bunga kudu ikut bunga. Karena katanya kita kan datang ke dunia dalam keadaan yang baik, pulang ke akhirat pun harus dalam keadaan baik. Begini contohnya. Bu, Assalamualaikum. Di dunia ini ana barang sing apik, ana barang sing blesak. Kalau Anda disuruh milih antara apik karo blesak, milih sing blesak apa sing apik? Betul.
Betul. Kita cek bareng-bareng. Tetangga berangkat haji apik apa ora? Jenengan seneng ora? Nah, iku seneng barang apik iku. Mangko lawas-lawas Bu, insyaallah ketularan apike. Contoh maning. Tanggane jenengan anaknya nang pondok pinter. Ranking siji terus. Ngajine ya alhamdulillah kita penganting lotok. Apik ora? Jenengan seneng ora? Nah, iku seneng karo barang apik. Mengko lawas-lawas ketularan apike. Allahumma. Tangga jenengan ya dadi kuwu yang ganteng, ya pinter, ya soleh. Apik ora? Jenengan seneng ora? Iku orane seneng karo barang apik. Engko tuli lawas-lawas ketularan apike. Contoh malih. Tanggane jenengan omahe megah, mobile mewah, nembe tuku mobil, gari tuku motor NMAX. Apik ora? Jenengan seneng apa ora? Senyumnya mencurigakan nih mulai. Kan arane seneng barang apik. Nek pancen seneng barang apik, muru barang sing apik kan kudune seneng. Katanya seneng barang apik, contoh emas sing degonang buka jenang buri, apik ora? Jenengan seneng ora? Nah, iku seneng barang apik, Pak. Mengko lawas-lawas sampean ketularan apike. Tapi maaf, kalau udah ada dengki di dalam hati, seapik apapun wong anggon-anggon, sampeannya tambah sengit, Bu. Kita harus merubah mindset. Oh, wonge gelange akeh, mikir anu celengan. Mungkin putrane lagi nang pondok, lagi kuliah. Sewaktu-waktu anak kebutuhan mendadak pandidol dean. Iku wong pikirane apik. Terserah dudu mase dewek ngapain ngurusin mase tanggane. Tapi nyatanya di masyarakat maaf jarene lesannya ngucap seneng barang apik tapi atine dengki karo barang sing apik. Tetangga beli tanah dewek atine wah, tanggane ngebangun dewek bingung kelabakan. Tanggane tuku motor dewek lambere jontor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dewek atine apal nemen ibune. Tapi kene sukrawetan langka wong panasan ya Bu ya. Akeh. Iku arane panasan kena panon poe, panasan kena srengenge Kang Sarmin. Panasan iku artine meri iri dengki karo tanggane, mangkat ngaji lutik-lutik sebelah. Yu. Udah beleng. Beleng sebelah. Mangkat ngaji kayak Syahrini ya Bu ya. Deleng tangane, deleng tangane. Gelang selengen dingo kabeh ya ini ya. Deleng sikile, deleng sikile. Nanti sikil bedi gelangi ya Bu ya. Dela-dela kukur-kukur bae. Sing dijak ngomong nyambung. Rasa heran iku arane wong sugih hanyaran. Sing buri ngejawab, ada seru-seru aku dadi melu krungu. Iku sih buat tangane perkara gelangan duduk mas asli. Mangkat ngaji ngurusi mase tanggane. Salat sih salat, tapi ternyata pikirannya kotor. Iku arane wawi ke ora manuke dicokot. Ya bin kok masih dewek-dewek. Mangkat ngaji malah ngrasani tanggane. Tani tuku tanah deke watane bau deke bingung, tani tuku motor deke lemre jontor, tani tuku kulkas tuku mas dewek atine panas, tanggane tuku truk deweke setruk. Tanggane tuku parabola deke tuku paramek. Tanggane mangkat haji akhirnya deweke mumet mati. Karena mumet dirujuk di rumah sakit akhirnya mondok. Mudar. Bukan saya yang ngomong Pak Haji, tuh ibu-ibu tuh. Kita kebiasaan ngaji, rubah mindset kita yang bersih. Wong in ahsantum li anfusikum. Biasa nandur apik, mengko panene apik. Pikirane apik, nampek maring awak pun apik. Berangkat ngaji pikirane sing bersih. Weruh apa-apa ngucap alhamdulillah masya Allah. Moga-moga aku ketularan apike. Jangan sampai pengajian hari ini ataupun kita ngaji rutinan
sampai kita amal ibadahnya kecolong hanya gara-gara musik masalah kebahagiaan tetangga. Maaf ya, hidup bertetangga paling susah jaga lesan, jaga perasaan. Apalagi mah perek-perekan kayak nganti ngentut be mantul. Jenengan dut tanggane keranggane langsung kerungu. Namanya hidup bertetangga. Maka kemarin ada yang ngomong sama saya, makanya mumpuni saya nggak punya cita-cita ingin hidup di desa. Saya cita-citanya urip nang perumahan. Loh, urip nang perumahan kan malah naik ngentut suara di mantul, Bak. Iya, tapi aku lebih seneng urip nang perumahan. Adem, langka wong rasan-rasan, langka wong ngegosip. Aku heran urip nang desa. Nembe tuku motor be ditanya, ki kredit apa cash? Tuku kulkas online tanggane kepo. Mulane aku ora betah urip nang desa. Aku cita-citane urip nang perumahan supaya adem. Tak jawab, Pak. Urip nang perumahan, bau urip nang desa. Arane urip serawung nang masyarakat yang ngomongan wong. Jangankan yang berbuat baik, yang berbuat jelek apa maning. Mesti lagi gawe apik be diodek yalane. Apa maning sing sengaja gawe blesak. Gawe blesak jelas gomongan tetangga. Nek urip ora kepengin diomong wong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang perkampungan, urip nang kuburan. Langka sing takon. Namanya hidup mesti kanggo pomongan wong. Niki resiko. Jangankan mumpuni jenengan saja berbuat sesuatu hal yang kurang pas, bahkan sampai melanggar norma adat yang ada, jelas gomongan wong. Apalagi mumpuni sing tina-tina ngaji. Pamane nih jilbab begini katanya kurang lebar, dilebarin garing ngomong ki mumpuni sepeda aliran apa ya? Iya aliran listrik dehan. Saya bahas salah. Jangankan saya ngomong pakai jilbab